subul salam, tentu saja nanti syarah saja yang membedakannya karena matan-matan hadisnya sama. Demikian juga di kitab yang sama dengan muatan fikih di kitab Umdatul Ahkam juga demikian, muatan fikih tentu juga pasti ada yang sama ya. Cuma nanti metode pendekatannya dalil yang melengkapinya itu berbeda. Nah, kalau di kitab Bulughul Maram ini memang disusun hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu cukup banyak sehingga kalau insya Allah kita bahas kitab ini akan lebih lengkap ilmu kita. Di sini dimulai dengan di bab tentang bersiwak karena salah satu tempat dari tempat yang dianjurkan kita bersiwak adalah pada saat berwudu. Salah satu tempat dianjurkan kita bersiwak ya, ada sebagian ulama mengatakan sebelum berwudu itu bersiwak. Maka pantas Imam Ibnu Hajar ya, Al-Asqalani dalam pembahasan kitab ini beliau meletakkan pembahasan siwak lebih dahulu mengantar pembahasan wudu. Karena beliau ya meletakkan amalan sebelum berwudu salah satunya adalah bersiwak. Ya, meskipun nanti hilang di kalangan para ulama dalam memandang hadis ini. Dalam memandang hadis ini, hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ini la an asyukka." Seandainya tidak menyusahkan atas umatku, la amartuhum, maka saya pasti perintahkan mereka umatku itu bisiwak, untuk bersiwak, ma'akulli, bersama atau di setiap wudu, Memandang di sini setiap wudu bisa persis pada saat wudu. Siwaknya itu adalah bagian dari wudu itu. Siwaknya adalah bagian dari wudu. Ada yang mengartikan bahwa sebelum berwudu dia bersiwak pada. Ada yang mengatakan sesudah berwudu dia bersiwak. Tapi pendapat yang terkuat di kalangan para ulama juga kita kumpulkan kitab-kitab syarah yang menyangkut tentang hal ini adalah pada saat berwudu, terutama di saat berkumur-kumur. Pada saat berkumur-kumur, maka salah satu kegiatannya adalah kegiatan bersiwak. Salah satu kegiatannya di saat berkumur-kumur, kegiatan bersiwak. Karena itu maaf kalau sekalian di sini kata bisiwaki, ya, kami perintahkan kepada mereka untuk bersiwak. Sebagian ulama mereka di sini kalau dilihat bentuk kata yang dipakai oleh Rasulullah SAW di sini adalah bisiwaki, tentu adalah isim. Kalau isim berarti benda. Kalau bendanya berarti bisa diartikan saya perintahkan mereka, ya bukan bendanya, bukan isimnya, tetapi kegiatannya atau fiilnya, yakni pekerjaannya. Pekerjaan bersiwak. Pekerjaan bersiwak itu boleh dengan menggunakan alat, dengan seperti kayu yang biasa kita kenal dengan istilah kayu siwak, atau sekarang disebut dengan memang pasta gigi. Bisa juga dimaknai dengan apapun yang bisa terlaksana pekerjaan bersiwak itu. Bisa menggunakan jari-jari. Ya, ketika kita berkumur-kumur, maka dimasukkan juga jari-jari kita, sebagian dari jari ini, untuk membersihkan kita punya gigi dan gusi. Dan ini bisa dengan kain, bisa dengan menggunakan jari, bisa menggunakan alat. Tentu di sini adalah Nabi memakai laula an asyukka. Ini laula adalah kata menunjukkan seandainya
Seandainya berarti bahwa berarti hukum asalnya ini adalah la'amartuhu, saya perintahkan, dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Cuma Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ini adalah ada syubhat, ada berat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh. Berarti tidak ada perintah itu karena ada syubhat, ada kesulitan, ada beban, ada kebayaran. Jadi disatukan di kitab Syarah bernama, dan ini bukti kerahmatan Rasulullah SAW. Nabi itu seharusnya memerintahkan, dan itu menunjukkan bahwa Nabi itu boleh berijtihad, boleh memutuskan hukum dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan hukum yang datang dari Nabi SAW adalah juga menjadi bagian dari syariat yang tidak terpisahkan dengan Islam. Karena ati Allah wa ati Rasul, hukum bisa datang dari Nabi SAW. Ya, hukum ini kalau kita lihat adalah perintah. Tetapi Nabi mengatakan laula an asyuk, seandainya tidak membebani. Berarti Nabi tidak mau membebani, dan ini hukum asal. Rasulullah SAW salah satu prinsip dasarnya dalam membawakan agama ini patut kita tiru. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih. Ya, Nabi itu sifatnya Pak adalah azizun alaih, merasa berat untuk orang lain susah. Tidak mau gara-gara perintahnya, tidak mau karena larangannya lalu umatnya susah. Nabi dalam prinsip membawakan prinsip agama adalah jangan menyulitkan, jangan bikin susah. Kenapa? Ad-din, agama ini adalah yusra, itu kemudahan. Yang Nabi SAW tidak mau mewajibkan untuk bersiwak ini karena ada asyuka. Jadi dan ini prinsip juga, segala sesuatu yang menyulitkan itu bukan menjadi bagian dari Islam, tidak menjadi bagian dari Islam. Kenapa? Kita tahu dari ayat Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa taala sebutkan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menurunkan agama ini sifat dasarnya adalah yusra, bukan usra. Ini tipis saja. Yusra laisa usra. Mudah, jangan bikin sulit. Mudah, jangan bikin sulit. Dan Nabi SAW paling paham agama ini. Rasulullah paling paham syariat ini. Dan ini seharusnya Pak. Karena itu nanti dalam kaidah ulama kita dipakai dengan sebuah prinsip dasar di kaidah fikih, katakan bahwa apapun yang menyulitkan, apapun yang menyusahkan itu dicabut. Itu dicabut. Ad-daruratu tubihul mahzurah. Segala sesuatu yang sulit menyebabkan itu sesuatu itu darurat, maka dicabut. Hukum wajib menjadi tidak wajib, dilarang akan menjadi tercabut, dilarang. Kalau itu susah. Prinsip agama ini laula an asyuka, seandainya tidak menyulitkan, berarti ada kata huruf laula, seandainya tidak menyusahkan, berarti hukum asalnya ini diperintahkan Pak. Hukum dasar diperintahkan, cuma ada asyuka, maka itu Nabi SAW tidak mewajibkan bagi kita. Di sini disebutkan ala ummati. Ya, umat yang dimaksud di sini adalah kelompok kaum muslimin ini secara jamaah. Tentu ada dua di sini. Umatnya Rasulullah ada dua. Umat yang hidup di masa Nabi SAW sampai hari ini itu disebut umat Rasulullah. Namanya umat itu secara keseluruhan namanya umat dakwah. Umat yang didakwai Nabi SAW. Ya, umat yang didakwai Nabi itu namanya umat Rasulullah. Semua yang hidup di masanya Nabi termasuk umat. Tetapi dalam hadis ini bukan umat dalam artian umat dakwah, tetapi umat ijabah. Umat ijabah artinya umat yang sudah menerima dakwah itu. Jadi umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ada umat dakwah wajib didakwai.
Soal menerima tidak menerima, tetap umat menerima. Tapi dalam pembahasan ini, ala ummati umatku, karena ini ada syariat, maka yang menerima syariat itu yang diperintahkan. Maka umat yang dimaksud di sini umat ijabah, umat ijabah, umat yang sudah mengijabah, sudah menerima sebuah Rasulullah. Di sini adalah yang menunjukkan lain adalah lam takkid yang menunjukkan pasti. Amartu, ya, amartu kami perintahkan mereka. Dan hukum asal dari perintah itu adalah al aslu fil amal al wujub. Ya, hukum dasar dari sebuah perintah adalah wajib. Hukum dasarnya ini adalah wajib. Karena sebagai ulama mewajibkan ini bersih. Sebagai ulama mewajibkan bersih. Tetapi ya sebagai mayoritas dan jumhur ulama itu tidak. Tetapi itu adalah sunnah. Ya, kalau di kondisi tidak susah bagi kita, di kondisi yang tidak susah, maka kita sebagai membawa hukum dasarnya adalah wajib. Tapi kalau bebani, jangan. Maka hukum dasarnya adalah insya Allah sunnah. Bisiwak sekali lagi, bisiwak di sini adalah kegiatannya, bukan bendanya. Bisiwak ini Pak bisa dua makna, bisa benda, bisa kegiatan. Di sini makna yang dikehendaki adalah bersiwak, melakukan proses, bukan bendanya. Kalau saya bilang saya bersiwak, berarti itu perbuatannya. Kalau saya bilang saya kasih siwak, nah itu berarti bendanya. Di sini adalah kegiatannya. Ma'aful li uduk, setiap uduk. Ya, uduknya di sini bisa uduk wajib, bisa uduk sunnah. Sebagaimana kita sudah sampaikan pada pengajaran lalu, merupakan mukaddimah dari pembahasan kita, pembahasan bab ini, ada uduk yang sifatnya sunnah di 10 tempat. Di 10 tempat disunnahkan berwuduk. Yang jelas keterangannya dan sudah masyhur di kitab-kitab para ulama. Salah satunya adalah yang disunnahkan wuduk setiap batal wuduk kita. Sunahkan berwuduk kalau sudah ketemu suami istri baru pergi tidur, tidak mesti kita mandi. Sunahkan berwuduk sudah bertemu suami istri lalu mau makan, jangan langsung makan. Sunahkan berwuduk ketika sudah makan makanan yang tersentuh oleh api, kayu bakar, jagung bakar, ikan bakar, sate, itu disunahkan berwuduk. Sunahkan berwuduk setiap waktu salat, meskipun masih ada wuduk kita. Tidak batal wuduk maghrib bisa, tapi kalau mau itu sunnah. Sunahkan berwuduk suami istri yang masih muda, kalau mau memulai hubungan badan berikutnya, ya maka disunahkan berwuduk. Ya, sunahkan berwuduk itu banyak tempat di setiap mau berzikir, berdoa, dianjurkan kita berwuduk. Dan di sini salah satu kegiatan wuduk adalah bisiwak. Ya, itu hadis ini dikeluarkan oleh Akhrajahu Malik. Ya, penulis di sini Imam Ibnu Hajar menyebutkan dulu Malik. Jadi dia mengurut ini karena ini kitab penulis kitab yang tertua dalam kitab Al-Muwatta'nya, maka dia tidak mengurutkan. Kemudian Wa Ahmad, ya, meskipun dalam sisi hadis ini yang paling banyak riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, Imam Ahmad ini ya, sulit tandingannya dalam penghafalan hadis karena beliau menghafal lebih as-siwak. Ya, sengaja saya tidak kasih bariskan itu karena cara membaca yang ada yang baca as-siwak, ada yang baca dengan as-siwak. Ya, dia jadikan isim, ya, madharatun lil fa'al mardatul lil rabb. Jadi siwak itu adalah membersihkan mulut dan mendatangkan ridha. Di sini keutamaannya dan di sini manfaat, keutamaan yang kembali pada diri kita yang bersiwak dan keutamaan yang kembali kepada keridhaan Allah, syariat kita, di diri kita dan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi manfaatnya banyak. Manfaat duniawi, kemudian manfaat ukhrawi. Duniawi, ukhrawi, duniawi, ukhrawi. Dunianya sebab kita, dan ukhrawinya adalah tentu mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala yang mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak kebaikan. Jadi tentu orang yang haus dengan kebaikan dan amal saleh tentu ini tidak mengabaikannya. Ya. Ya. Insyaallah ya, tentu juga nanti ada manfaatnya kepada orang-orang yang di sekeliling kita. Termasuk nanti orang-orang yang dekat dengan kita. Di kitabnya Syekh Saleh Al-Utsaimin, Syarhul Mumti ala Zadil Mustaqni, ini beliau sangat jelas menjelaskan satu kitab yang sangat bagus, nasyarah dari kitab malaikat di dekat kita. Wa yadnu, dan dia malaikat itu terus mendekat. Fala yazalu yastami wa yadnu, dan malaikat itu terus mendengar dan terus mendekat dan terus mendengarkan dan mendekatkan hatta yadafa. Bahkan malaikat itu meletakkan mulutnya ala fai. Ya, ala fai itu ketika meletakkan mulutnya di mulutnya orang yang baca Al-Quran itu. Berarti mendekatkan mulutnya dengan mulutnya orang baca Quran itu. Fala yaqra ayata illa kanat fi jawfil malak. Ya. Maka tidaklah dia membaca ayat itu kecuali malaikat itu terus berada di sisinya. Ini menunjukkan bahwa beda pahalanya orang yang baca Quran bersiwak dengan tidak bersiwak. Tetap boleh, tetapi lebih tinggi pahalanya jika kita dahului setiap sebelum mengaji siwak. Setiap sebelum mengaji siwak. Ternyata ada malaikat khusus yang mendekati dan memperhatikan ini sampai mendekati itu, mendekatkan mulutnya malaikat dengan mulutnya orang baca Quran. Bahkan itu ada yang di tempat hadis yang mengatakan la tata'azza kama yata'azza al-malaik. Jangan engkau menyakiti orang sebagaimana ya maksudku malaikat itu tersakiti sebagaimana juga kita menyakiti orang lain. Kalau kita bicara di depan orang Pak tidak pernah sikat gigi, orang lain itu sakit, maka malaikat juga sakit. Kalau kita baca Quran, baru ada malaikat. Bisa bayangkan malaikat yang pergi. Ya, malaikat yang pergi maksudnya apa? Rahmat Allah melalui malaikat itu hilang. Dan bagaimana dengan inna Allah wa malaikatah? Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusallun, bersalawat kepada orang-orang yang salah satunya amalan-amalan soleh. Bagaimana dia mau bersalawat dalam keadaan dia tidak pernah sakit? Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib, disahihkan oleh ahli hadis yang meskipun ini riwayatnya dari sahabat, dari perawi ya, dari penulis kitab Al-Bahaqi di kitab Sunannya. Yang keempat, ketika masuk rumah, Aisyah ditanya, sa'altu Aisyah qultu, saya bertanya kepada Aisyah, ya, saya bertanya kepada Aisyah, bi ayyi shay'in kana yabda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang paling pertama Nabi lakukan? Ya. Apa yang pertama Nabi lakukan kalau dia masuk rumah? Ya, iza dakhala baita. Apa pertama Nabi lakukan kalau beliau masuk di rumahnya? Ya, qala, kata Aisyah adalah bisiwak. Ternyata Pak, Nabi kalau masuk rumah, tentunya di sini. Kalau dia dari jauh, dia baru ketemu dengan pasangannya, maka dia tidak langsung pergi bercanda dengan istrinya, tapi pergi cari sikat gigi. Gimana bapak-bapak? Ternyata Aisyah cerita suaminya, boras. Suaminya kalau dia masuk rumah, Pak, masuk rumah ini maksudnya tentu kita bisa paham, tidak semua masuk rumah rasa sikat gigi, masuk rumah sikat gigi. Tidak. Dimaksud di sana masuk rumah khusus. Nabi misalnya dari jauh, sebagaimana kita ketahui giliran istri Nabi itu mendapat giliran.
Maka Aisyah menceritakan, Nabi menemui saya, apa yang pertama dilakukan Pak? Cari sikat gigi, siwak. Saya tidak tahu pada zamannya apa itu namanya. Apa terus dicari? Apa yang dicari? Ini hadis Bukhari Muslim muttafaqun alaih dari sahabat Al-Miqdam bin Yashurai dari juga ayatnya. Yang kelima, ketika Anda sholat malam, berarti bangun tidur ini. Ketika sholat malam, sholat malam, salah satu pekerjaannya para Nabi dan Rasul, bahkan Nabi wajib sholat malam. Ketika ayat misalnya wa minal lail fatahajjat, itu adalah ayat yang turun kepada Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, itu wajib bagi Rasulullah SAW. Dan nanti turun ayat wajibnya, kemudian pada akhirnya menjadi apa? Sunnah. Ketika sunnah, apa yang Nabi lakukan ketika sebelumnya sholat malam? Anna Rasulullah SAW kana idza qama minal lail yasusu fahu bisiwak. Ternyata beliau membersihkan giginya dengan bersiwak sebelum sholat malam. Itu Nabi. Karena memang ya kita tahu bagaimana kalau kita sudah bangun tidur. Termasuk di sini yang kalau kita kumpulkan doa lain, begitu dianjurkan juga kalau memang lama tidak bicara. Jadi kalau lama tidak bicara, kalau kita tiba-tiba mau bicara, tidak disikat gigi. Adakah waktu-waktu yang terlarang dalam bersikat gigi? Sebenarnya tidak ada dalam artian bersiwak semua waktu. Ini yang lebih ditetapkan. Ada memang hadis itu la tasawwur, jangan engkau bersiwak idza sumtu, apabila kalian berpuasa, apabila hendak matahari itu sudah sore, sudah menjelang berbuka. Dilarang Nabi, tapi hadis itu diperselisih oleh ulama tentang kesukaan. Ya memang kalau sudah mau, kalau salah satu yang berbau itu pada saat kita berpuasa, tapi sesungguhnya bukan sumbernya di sini. Jadi sumbernya ya lambung kita yang kosong, maka itu bisa lebih banyak menimbulkan bau. Tapi Nabi memuji di sini bahwa baunya orang berpuasa saya lebih suka daripada ya bau kasturi. Tapi jangan sengaja tidak sikat gigi, mentang-mentang mau bau kasturi. Bukan bau kasturi nanti dapat kalau mau ketemu dengan istri, tetapi bau yang lain-lain. InsyaAllah seperti itu saya kira Mas Kiran. InsyaAllah ya. Ada pertanyaan di sini? Ada masalah sebelum kita azan? Tidak. Ada. Itu warna biru hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.